Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang pengertian keuntungan kurva TR, TC, dan keuntungan. Dengan nama-nama kelompok: Cici Cynthia Sinaga, Virginia Tengko, Marfil Hirobohang, Gilbert Raung. Next. Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi insidental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi atau kejadian dalam periode akuntansi selain yang berasal dari pendapatan informasi. Yang pertama, bagi seorang produsen, harga pasar merupakan indikator atau pedoman dalam melakukan produksinya. Naik turunnya harga akan sangat mempengaruhi produksi perusahaan secara perseorangan untuk menghindari risiko kerugian karena adanya perubahan harga tersebut. Seorang pengusaha harus selalu dapat menghitung titik pulang pokok atau break-even point atau BEP dalam kondisi apapun. Titik pulang pokok adalah keadaan ketika total penerimaan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, untuk mengetahui titik pulang pokok dan laba maksimum suatu perusahaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu total biaya dan total penerimaan yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga, penerimaan total atau total revenue. Yang keempat, penerimaan total atau total revenue TR adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk. Untuk pasar persaingan sempurna, kurva TR merupakan garis lurus naik yang dimulai dari titik nol, berkaitan dengan asumsi bahwa pembeli dan penjual di pasar persaingan sempurna merupakan pengikut harga atau price takers. Yang terakhir, harga ditentukan oleh kekuatan pasar, sementara penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Penjual dan pembeli di samping menjadi quantity setters juga sebagai price takers. Secara matematis, penerimaan total dapat ditulis sebagai berikut. TR sama dengan P kali Q. Dengan keterangan, berapapun jumlah barang yang ditawarkan penjual, semua laku tanpa mengalami penurunan harga. Penerima rata-rata atau average renewal, AR adalah sebagai penerima total per unit yang diproduksi. Untuk pasar persaingan sempurna, karena harga tetap, maka pendapatan rata-rata tiap unit sama dengan harga per unit produk, sehingga kurva pendapatan rata-rata sama dengan kurva permintaan. Penerimaan marginal atau marginal revenue. Penerimaan marginal atau marginal revenue MR adalah tambahan penerimaan yang diperoleh sebagai hasil dari penjualan satu unit produk lagi. Karena harga tetap, maka penerimaan marginal konstan sesuai dengan tingkat harga. Oleh karena itu, kurva penerimaan marginal sama dengan kurva penerimaan rata-rata dan sama juga dengan kurva permintaan. Biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal atau marginal cost MC didefinisikan sebagai tambahan biaya yang harus dikeluarkan sebagai akibat dari memproduksi satu unit tambahan. Biaya total rata-rata atau average total cost ATC didefinisikan sebagai biaya total yang harus dikeluarkan untuk setiap unit produk. Profit atau yang juga dikenal dengan laba adalah hal yang menggambarkan manfaat finansial yang diwujudkan ketika pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis melebihi biaya, ongkos, dan pajak yang terlibat dalam menopang aktivitas bisnis yang bersangkutan. Setiap keuntungan yang diperoleh disalurkan kembali ke pemilik bisnis yang memiliki untuk mengantongi uang tunai atau menginvestasikannya kembali ke bisnis. Keuntungan
dihitung sebagai pendapatan total dikurang total biaya. 3 jenis laba utama adalah laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Semuanya dapat ditentukan, dilaporkan laba rugi. Setiap jenis laba memberi analis lebih banyak informasi tentang kinerja perusahaan, terutama bila dibandingkan pesaing lain dan periode tertentu. Laba operasional. Perusahaan memiliki berbagai macam biaya tidak langsung yang juga mempengaruhi laba. Beberapa biaya tidak langsung yang sering dilaporkan termasuk penelitian dan pengembangan, biaya kampanye pemasaran, biaya umum dan administrasi, serta penyusutan dan amortisasi. Laba bersih, margin laba bersih adalah metrik margin laba ketiga dan terakhir yang digunakan dalam analisis laporan laba rugi. Ini dihitung dengan menganalisis bagian terakhir dari laporan laba rugi dan laba bersih perusahaan setelah memperhitungkan semua biaya. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.